Shalom Bapak Ibu Saudara. Baik, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama siapkan hati kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan kita dapat berkumpul kembali bersama-sama di tempat ini untuk kita beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita siapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Fokuskan setiap hati dan pikiran kita. Kita datang di hadapan Tuhan untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bahkan bersorak-sorai bagi Dia. Mari kita siapkan hati kita. Kita awali dengan satu pujian ini untuk kita sama-sama datang di hadapan Tuhan.
Ajarkan kami untuk terus memandang Engkau di dalam segala keadaan, baik ataupun buruk keadaan kami. Please ajarkan kami untuk tetap memandang Engkau, sebab Engkau adalah harapan satu-satunya yang bersifat pasti. Itu sebabnya Bapa, kami mohon belas kasihan, tetap pegang kendali setiap kehidupan kami, sehingga apapun yang menjadi dinamika kehidupan kami, berat, sulit, kami dapat taklukkan itu semua di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami mau terus mengejar hadir-Mu, sebab di dalam hadirat-Mu kami akan merasakan ketenangan, damai sejahtera, bahkan sukacita dari Tuhan. Itu benar-benar terjadi dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, pada kesempatan hari ini kami mengundang Kau beracara di tengah-tengah kami. Kami mau mengekspresikan sukacita, damai sejahtera, bahkan senyum yang terbaik yang di hadapan Tuhan. Kami mau ekspresikan itu di tempat ini. Kami mau bersorak-sorak di hadapan Tuhan, sebab Tuhan menjadi juru selamat dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Itu sebabnya Bapa, kami mohon hadirlah di tengah-tengah kami. Hampiri setiap kami pribadi kami masing-masing. Kami percaya kuasa-Mu mampu, bahkan mau melawat setiap kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami siap bersorak-sorai di hadapan Tuhan, dan kami mau menyenangkan hati Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bapak Ibu Saudara, minggu ini adalah minggu pertama di tahun 2026, betul? Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara kita sama-sama memulai minggu pertama ini dengan penuh sukacita. Coba lihat kanan kirinya, sukacita atau tidak? Saya berharap tidak sukacita, melainkan sukacita. Amin. Oleh sebab itu kita patut untuk bersuka di tempat ini. Kita patut untuk bersukacita di tempat ini. Amin. Kita percaya bahwa Yesus Kristus datang untuk kita, untuk menyelamatkan kita, bahkan untuk memerdekakan kita. Amin. Baik, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Yuk, kasih tosnya dulu kanan kirinya dengan salam. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, terus bersukacita. Oke, baik. Bapak Ibu Saudara, saya boleh lihat lambaian tangan orang yang bersukacita. Mari kita sama-sama bersorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Semuanya tangannya di atas semua. Mari sama-sama katakan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Lebih keras lagi, come on. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Amin.
dalam Tuhan bersuka. Siap-siap bersuka cita bersuka. Bersuka Tuhan, mari bersuka, bersuka cita. Bersuka, bersuka Tuhan sekarang. Bersuka, bersuka cita. Kita sama-sama bersuka cita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama mereka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Lebih keras lagi, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Gimana? Dalam Tuhan bersuka. Sebab dia sudah selamat kita. Sekali lagi, mari kita sama-sama katakan, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Gimana nanti saudara? Bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cita. Bersuka dalam Tuhan sekarang. Bersuka, bersuka cita. Semua tangannya di atas. 1, 2, 3. Bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan sekarang. Bersuka, bersuka cita. Bersuka cita. Biar sama saja katakan 1, 2, 3. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cita. Sekali lagi, mari kita sama-sama katakan bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cita. Bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang. Bersuka,
Kami datang bersatu, selalu cinta-Mu sebesar surga, sama dengan surga. Kita sama-sama bersuka cita di rumah ini, amin. Sekali lagi, mari sama-sama katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya berdali, melawan setiap hati kami, amin. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Nya dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, tantangan raja-Mu yang mulia. Di tanah mata-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, selada dengan surga. Kami datang bersatu, selalu cinta-Mu sebesar surga, sama dengan surga. Kita percaya bahwa Yesus dapat untuk menyelamatkan kita, amin. Tidak akan memuji nama-Mu. Mari kita sama-sama katakan, di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu sebesar surga. Bersatu sekali lagi, di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu sebesar surga, sama dengan surga. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya melihat sukacita hadir di tempat ini, amin. Sebab itu terus nyalakan sukacita kita sama-sama. Percayalah, orang yang bersukacita adalah orang-orang yang akan selalu berjalan bersama dengan Tuhan menghadapi setiap dinamika kehidupan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, apapun yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita, percayalah Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Jikalau di tahun lalu, tahun 2025, Tuhan menyertai kita, saya percaya di tahun 2026 Tuhan lebih lagi menyertai kita, amin. Sebabnya mari kita sama-sama dekatkan diri kepada Tuhan di dalam kehidupan kita secara pribadi, di dalam komunitas kita. Percayalah, di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Hikmat Tuhan itu melampaui segalanya. Oleh sebab itu mari minta hikmat Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan kita, supaya kita dapat menjalani hidup ini penuh dengan hikmat. Mari kita angkat pujian ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang
Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, indah bersamamu.
dalamku, tetap tinggal bersamaku. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Katakan, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Kami mau biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Di dalamku, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Keindahan yang kami nikmati di tahun 2025, di tahun 2026 ini kami ingin mengalaminya lebih lagi Tuhan. Itu sebabnya kami mau bersekutu dengan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu tetap tinggal di dalam hati kami, sehingga kami dapat melihat keindahan yang benar-benar Tuhan berikan kepada setiap kami. Sebab apa yang Tuhan berikan tidak dapat dunia berikan. Itu sebabnya Bapa, kuasa-Mu tak tertandingi. Mari berjalan bersama-sama dengan kami. Mari bawa kami, mari ajar kami, tuntun kami untuk senantiasa bersekutu di hadapan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih buat setiap pujian penyembahan yang kami naikkan. Biar itu dapat menyenangkan hati Tuhan, dan hati kami terus bersuka cita di hadapan Tuhan. Sekarang kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan firman-Mu. Setiap kata kalimat yang Dia sampaikan, semuanya berasal dari Tuhan. Dan ajarkan kami untuk merespon yang kebenaran firman Tuhan dengan baik, dengan bijaksana. Karena kami percaya firman Tuhan dapat membawa kami untuk hidup berkemenangan. Terima kasih Bapak. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Selamat tahun baru bagi kita semua yang ada di tempat ini. Selamat tahun baru. Belum semangat baru. Selamat tahun baru bagi kita semua yang ada di tempat ini. Masih 75%. Sekali lagi selamat tahun baru bagi semua kita yang ada di tempat ini. Selamat baru. 99%. Habis suaranya bahaya ya kan? Nanti minta pada minum keluar semua ya kan? Ya baik, selamat tahun baru bagi kita semua. Walaupun di antara kita sudah ada yang saya ucapkan waktu pas datang, dan di grup pastinya ya, tidak menjapri satu persatu, tapi di grup kita mengucapkan selamat tahun baru. Ada banyak harapan dan doa ya, bahkan mungkin komitmen-komitmen yang kita coba buat, dan hari ini ada permohonan doa. Bapak Ibu Saudara pasti sudah menemukannya, bukan? Ya. Kartu doa harapan saya untuk tahun 2026. Ya. Yang satunya itu untuk dimasukkan di amplop, nanti taruh di tempat ini. Satunya jadi pengingat kita. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara, Saudari boleh menuliskan
saya menyelipkan satu harapan bagi kita semua, bagi semua jemaat yang ada di tempat ini, yaitu adalah harapan untuk mengalami Tuhan dan hidup berbuah. Harapkanlah itu bagi kehidupan kerohanian kita. Harapkanlah hanya satu, mengalami Tuhan dan hidup berbuah. Itu yang menjadi harapan permintaan saya. Supaya apa? Supaya kehidupan kerohanian kita pada waktu kesan drama kesan dari Cirenda itu dikatakan gini, kesan sama kita ya, biar nggak kayak gini aja kehidupan kerohanian. Jadi saya berharap supaya kehidupan kerohanian kita nggak begini saja, enggak jatuh bangun, enggak seperti itu. Tuliskanlah dalam harapanmu, aku mau mengalami Tuhan sepanjang tahun ini, dan aku mau hidup berbuah sepanjang tahun ini. Tuliskanlah harapan itu. Dan untuk bisa mengalami Tuhan dan hidup berbuah, kita tidak harus dekat dengan Tuhan. Seperti tema kita pada minggu ini adalah senantiasa dekat. Saya tadi waktu menyiapkan dan saya terpikir begini, biasanya ya, kalau orang yang ingin selalu dekat, dulu, kayaknya waktu pas pacaran tuh rasanya ya pengen dekat. Yang sekarang lagi sedang berbunga-bunga, pengen dekat. Kemana-mana pengen dekat. Ada yang di sini? Nggak ada yang ngaku. Ya. Pengen dekat. Senantiasa dekat dan senantiasa apa? Segar. Kita akan bahas cuma satu ayat saja pada pagi menjelang siang hari ini, Bapak Ibu Saudara. Senantiasa dekat dan senantiasa segar. Itu harus terjadi dan akan bisa kita alami untuk mengalami Tuhan kalau kita semakin dekat. Semakin dekat, semakin banyak hal yang kita ketahui dari keinginan Tuhan. Semakin dekat, semakin segar kehidupan kerohanian kita. Diibaratkan dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga, mari karena kita cuma satu ayat saja, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak untuk kita membacanya dengan suara yang keras karena ini masih tahun baru ya. Masih tahun baru, masih banyak kue di rumahnya. Ada yang buat kue? Ya. Kalau masih banyak kue ya kan, jadi masih ada lah pasti tamu-tamu akan datang karena kue masih tersedia ya. Karena itu kita mau baca sama-sama Mazmur 1 ayat yang ketiga. Kita baca bersama 1, 2, 3. Dia seperti pohon yang ditanam di air, dia masih dan tiada apa saja yang dia perbuat Amin. Berbahagialah orang yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Amin. Kalau kita baca, saya baca sekali lagi supaya menyegarkan kita, Bapak Ibu Saudara. Ia, siapa ia itu? Saya, saudara. Ia adalah orang yang mau dekat.
untuk berhasil. Ada yang tidak pengen berhasil? Bahkan salah satu harapan dan doa kita sebagian besar pasti mengharapkan lebih sukses, lebih diberkati oleh Tuhan, lebih pekerjaannya lebih baik. Dan kebanyakan setiap kita sentralnya adalah untuk diri kita sendiri. Ingin lebih dan lebih dan lebih, tidak salah Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau katakan, lebih daripada itu, untuk kita lebih mengalami Tuhan dan berbuah, itu harusnya menjadi satu harapan yang paling besar di dalam kehidupan. Apa saja kuliah-kuliahnya berhasil, selesai tepat pada waktunya, bahkan mungkin cepat bisa lebih selesai. Pekerjaan naik jabatan, usaha semakin diberkati, nggak ada yang masa depan suram, tapi adanya MDC, masa depan cerah. Itu yang kita harapkan, dan saya pastikan tidak ada yang di tempat ini yang mengharapkan semuanya madesu atau tidak punya harapan. Ya wes lah, kumaha engke. Kalau Tuhan kasih berhasil, ya wes lah berhasil. Nerimo baik, nerimo. Bapak Ibu Saudara, senantiasa dekat, senantiasa segar, dikaitkan seperti pohon. Kita akan bahas satu persatu. Diawali dari slogan yang saya tulis di sini, kehidupan rohani yang segar tidak datang dari kesibukan. Kesibukan apa? Kesibukan melayani, kesibukan dalam pekerjaan, kesibukan dalam mengurus rumah tangga. Kehidupan rohani yang segar tidak datang dari semua kesibukan yang saya sebutkan tadi, melainkan dari apa? Kedekatan dengan Tuhan. Orang dekat dengan Tuhan harusnya dekatnya juga itu yang tadi saya bilang. Bukan hanya asal dekat. Kedekatan dengan Tuhan mengakibatkan, menghasilkan kebugaran rohani, menghasilkan kesegaran rohani. Dalam Mazmur pasal yang pertama ini, di ayat yang ketiga ini menggambarkan orang benar itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Coba kita bayangkan, pernah melihat aliran air yang mengalir gitu ya, yang benar-benar bening, yang biasanya itu di pinggir sawah ada ya, karena biasanya orang yang menanam padi membutuhkan banyak air dan harus dialirin air senantiasa supaya pertumbuhannya baik. Pohon itu hidup, tumbuh dan berbuah, berarti itu bukan kebetulan Bapak Ibu Saudara. Tumbuh di satu tempat seperti padi atau seperti pohon yang memang benar-benar ditanamnya itu bukan asal. Kalau seperti kemarin yang saya bilang, tumbuhnya pohon cimbukan itu Tuhanlah yang menanamnya, amin. Tuhanlah yang menumbuhkannya. Saya tidak mengupayakannya untuk dia tumbuh, karena saya tidak punya bibitnya.
Tapi Tuhan punya stok bibit yang banyak untuk segala jenis pohon dan tumbuhan. Dia punya stok banyak. Pohon itu tidak kebetulan tumbuh di satu tempat, tetapi ditanam dengan apa? Sengaja. Ingat kata sengaja. Dan ditanamnya di dekat sumber air. Dalam konteks iman, makna senantiasa dekat ini menunjukkan pada hidup yang secara sadar dan konsisten berada dekat Tuhan. Ada waktu-waktu yang kita spesialkan untuk kita dekat dengan Tuhan. Seperti lagu tadi, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Benar gak ada upaya, ada usaha yang kita lakukan untuk mengejar hadirnya Tuhan dalam hidup kita, mengejar kedekatannya kita kepada Tuhan. Ada harga, ada waktu yang kita harus bayar untuk kita dekat dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar datang pagi, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, berkati sepanjang hari ini. Semua kegiatan itu nggak salah, itu nggak salah. Tapi saya mau katakan, kalau kita mau bilang kita senantiasa dekat dan kita mengalami kesegaran, tidak cukup hanya demikian, Bapak Ibu Saudara. Tidak cukup. Ada waktu-waktu yang kita khususkan. Seperti malam tahun baru saya sudah katakan dan kita sudah mulai lakukan, walau hari pertama, hari kedua kita gagal melakukannya, tapi doa pagi tetap kita lakukan. Seperti kemarin saya katakan di tahun 2026 kita bukan cuma datang di pagi hari, Besba pagi hari, bukan cuma itu saja, tapi kita lakukan di malam hari. Kita sudah lakukan, dan bukan cuma sekedar melakukan seperti rutinitas. Kalau rutinitas pelayanan, mungkin kita setiap minggu pelayanan. Setiap minggu bisa saja kita pelayanan di tempat ini, di tempat lain bisa banget. Tapi yang dikatakan kita senantiasa dekat, bukan karena kesibukan pelayanan yang kita lakukan. Ada satu poin di mana kita perlu mengambil waktu khusus untuk dekat dengan Tuhan. Saya kalau ada di dalam hadirat Tuhan, hati saya selalu merasa tidak gimana gitu, rasanya pengen dekat, nangis saja gitu, rasanya gimana gitu ya sama Tuhan gitu. Sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata. Kedekatan itu adalah keinginan saya, bukan keinginan orang lain, bukan keinginan karena pelayanan, tapi karena keinginan dari dasar diri kita. Sekalipun mungkin ada pembacaan Alkitab yang ditetapkan untuk setiap para pelayan 1 hari 1 pasal, itu harusnya bukan karena ketetapan pelayan mimbar, tapi ada keinginan, ada kerinduan, ada kemauan dari diri kita bahwa kita mau, kita yang mau untuk melakukannya. Sekalipun memang benar
itu adalah bagian dari ketetapan dari pelayan iman. Keinginan dekat, biarlah itu datang dan lahir dari diri kita. Tahun ini, yuk kita mau sama-sama memulainya. Amin. Mau senantiasa dekat. Pada saat kita dekat, kita mengalami kesukaan. Ada sesuatu yang secara sadar dilakukan, seperti menanam pohon, bukan kebetulan, tapi sengaja. Sengaja ada tindakan, ada waktu, ada harga yang kita perlu bayar untuk melakukan. Ingin dekat dengan Tuhan? Ingin dekat dengan Tuhan? Amin. Biarlah itu keluar dari dasar hati kita. Amin. Amin. Haleluya. Katakan kiri kanan, yuk dekat dengan Tuhan tahun ini ya. Ya, dekat dengan Tuhan tahun ya. Itu adalah bagian dari apa yang dilakukan. Oke, selanjutnya, bagaimana kita membangun kedekatan kita dengan Tuhan? Saya berkali-kali, mungkin hal ini sudah hal yang biasa. Sudah hal yang biasa kita dengar, tapi belum terbiasa kita lakukan. Biasa kita dengar, tapi belum terbiasa kita lakukan. Bagaimana kita bisa membangun kedekatan supaya kehidupan kerohanian kita menjadi segar seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia mendapatkan sumber kesegaran itu dari sumber air itu yang mengalir, yang masuk ke akar dan menyegarkan seluruh pohon. Kedekatan itu bisa dibangun yang pertama, yaitu melalui doa. Seperti yang tadi saya katakan, bukan doa selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Bukan itu. Tapi memang benar-benar kita mau meluangkan, mengambil waktu untuk berdoa. Doa bukan sekedar kewajiban rohani. Ingat, doa bukan sekedar kewajiban rohani, tetapi komunikasi, kasih antara anak dan Bapa. Waktu kemarin tanggal 2, kalau tidak salah, kami lagi doa pagi bersama, dan itu satu percakapan yang cukup seru sebelum doa. Pas selesai baca Alkitab, di situ tentang Hawa yang memberikan buah pohon pengetahuan yang baik dan buruk itu kepada Adam. Suami saya bilang begini, berarti ya dari dulu laki-laki itu udah takut sama perempuan. Saya protes. Ya, saya bilang bukan takut. Ini laki-laki ini argumen aja ya, jangan jadi nyalahkan gitu ya. Bukan takut. Aku terburu sampaikan ya, karena itu kebenaran. Saya bilang bukan takut, karena pada awalnya saya bilang perempuan itu yang pertama dia memang pemberani. Karena apa? Karena dia ditempatkan Tuhan sebagai penolong. Saya bilang dia. Yang kedua, laki-laki dia itu mau cuci tangan. Selalu mau cuci
lagi. Ya, udah nggak saya lanjutkan. Ya, nah kita mengupas itu ya, seru banget waktu pas kita doa pagi itu kita bahas itu, dan itu sangat seru banget gitu ya. Jadi karena kita mulai kembali baca Alkitab itu dari Kejadian kembali. 1 hari 4 pasal, pagi 2 pasal, malam 2 pasal. Belum lagi pembacaan renungan pagi dan renungan malam, dan pembacaan Alkitab pelayan mimbar 1 pasal komplek, ya kan? Bapak Ibu Saudara, doa bukan sekedar kewajiban rohani, tetapi komunikasi kasih antara anak dan Bapa. Ingat, saat doa mulai jarang. Saya nggak perlu menjabarkan tentang doa itu adalah apa ya. 3 huruf memang doa itu. Tapi setiap kali kita mau berdoa, larangan atau pernyataan-pernyataan yang tidak terdengar itu selalu bilang, nanti aja kamu doa, nanti tunggu sebentar lagi, ini dulu itu dulu ya. Akhirnya kita tidak doa. Saat doa mulai jarang, ini pasti akan terjadi. Hubungan mulai renggang. Saat komunikasi suami istri mulai jarang, hubungan mulai renggang, mulai ada rasa curiga satu dengan yang lain. Saat doa kita jarang kita lakukan, keintiman kita, relasi kita dengan Tuhan, relasi yang akrab dengan Tuhan, itu mulai renggang, jarang kita lakukan, dan hubungan itu pasti mulai renggang. Ketika doa hanya, ini yang didengar. Contoh, setiap kita para pelayan mimbar diwajibkan untuk doa dan puasa. Itu wajib setiap sebulan sekali, dan doa setiap hari, doa jemaat setiap hari Jumat. Kalau itu hanya formalitas, percayalah, kita tidak akan mendapatkan keintiman yang daripada Tuhan. Setiap doa yang kita lakukan cuma formalitas, jangan pernah berharap kalau kita akan mendapatkan keakraban dan keintiman dengan Tuhan. Jangan. Namun kabar baiknya adalah Bapak Ibu Saudara, saat kita kembali membangun mesbah doa, hati kita dihangatkan kembali oleh hadirnya Tuhan. Saat kita kembali membangun, ada hasrat, ada kemauan, ada keinginan, ada kehendak. Dalam tahun ini, Tuhan, aku mau senantiasa dekat. Tuliskanlah, ambil waktumu jam berapa untuk kamu dekat benar-benar. Ambil waktu dan tunjukkan dengan Tuhan. Tuhan, jam 4 pagi Tuhan, aku mau dekat dengan Engkau. Tunjukkan ini Tuhan, ini Tuhan. Berani nggak kita gitu? Mau jam berapa saja silakan. Tapi ada waktu yang kita ambil
Dan waktu yang kita tentukan, Roh Kudus pasti mengingatkan kita, ayo mulai. Nggak bisa enggak Bapak Ibu Saudara. Nggak bisa enggak. Kita harus mulainya saat ini. Mumpung masih 3 hari di belakang kita. Ini hari yang keempat. Mumpung masih awal. Kalau udah lama, udah nanggung. Orang kan pasti serba males. Alasannya nanggung. Nantilah benahi dia nanggung. Habis tahun ini. Nanggung bertobatnya. Habis tahun ini. Mau serius nanggung. Nah ini gak ada kata nanggung lagi. Kita mulai. Start dari awal. Amin? Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Selain doa, Bapak Ibu Saudara, kedekatan dengan Tuhan juga dapat dipelihara melalui firman-Nya. Pertama, kita bisa mengalami kedekatan pada saat kita berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, pada saat kita membaca dan merenungkan firman. Di ayat yang pertama di Mazmur 1 di sini dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata berbahagialah orang dikaitkan kepada orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan. Bukan sekali seminggu, bukan sekali sebulan, apalagi sekali setahun Alkitab nggak pernah disentuh. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam dikaitkan dengan orang yang berbahagia. Kalau kita dekat dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, Alkitab katakan kita berbahagia. Kalau kesukaan kita terbalik, pasti lawan katanya. Kalau kita di sini dikatakan duduk dalam kumpulan pencemooh, di situ ada kita, di situ ada cemooh, di situ ada kita, di situ ada fitnah. Kita kumpulannya mana? Orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau kita adalah kumpulan orang yang duduk dalam kumpulan pencemooh. Saya pikir semua itu kan ada dalam pilihan kita. Firman Tuhan adalah suara Tuhan yang menuntun hidup kita. Tanpa firman kita mudah tersesat. Seringkali Bapak Ibu Saudara, kalau saya berpikir seperti yang kemarin saya sudah khotbahkan, seorang anak usia 12 tahun benar-benar membunuh orang tuanya. Tadinya diperkirakan adalah ayahnya atau suaminya yang membunuh. Ternyata polisi sudah menetapkan bahwa yang membunuh ibunya adalah anak yang berusia 12 tahun. Tragis. Saya kemarin ceritakan sama anak-anak saya, makanya kita perlu firman. Kita perlu
memuji, menyembahmu, Yesus Tuhan, sampai anak cucu kami. Kalau kita mau anak cucu kita pun melakukan firman, kalau kita tidak pernah membangunnya bersama dengan keluarga kita, bisakah anak cucu kita melakukannya? Kita tidak menjadi teladan yang baik. Apa yang kita contohkan kepada anak-anak kita? Mumpung masih awal tahun, yuk mulai dekat dengan Tuhan, mulai bangun mesbah keluargamu. Kalau selama ini belum melakukan mesbah keluarga, lakukan. Tentukan waktunya. Mau pagi, kami biasanya pagi. Nah, sekarang jadi pagi dan malam. Pagi itu lebih memprioritaskan, tidak memikirkan masak nasi, masak air dan segala macam. Kalau mau memikirkan masak air dan masak nasi dan segala macam, biasanya saya lakukan itu karena saya bangun paling pagi dan saya lakukan itu lebih. Tapi tidak mengurangi jatah waktu membangun mesbah. Bangun kesiangan, udah nggak sempat lagi. Walaupun nggak sempatkanlah duduk bersama dengan keluarga. Kalau kami, kalau memang benar-benar sudah tidak sempat, ya minimal doa bareng aja. Nggak baca Alkitab, nggak baca firman, doa duduk bersama. Nggak musikan. Yang penting sempatkan. Itu harus. Firman Tuhan adalah suara Tuhan yang menuntun hidup kita. Tanpa firman kita mudah tersesat oleh pikiran sendiri dan pengaruh dunia. Yang tadi saya katakan anak 12 tahun itu, dia terpengaruh dengan game. Makanya ada 26 tusukan loh Bapak Ibu Saudara. 12 tahun. Ibunya lagi tidur. Cuma gara-gara dia dimarahi oleh ibunya dan ibunya menghapus game dari handphone anaknya. Dia tidur dengan ibunya. Dia ambil pisau di dapur dan dia tusuk ibunya sampai 26 kali. Itu satu hal yang luar biasa di akhir zaman ini Bapak Ibu. Dan kalau kita tidak serius dengan kehidupan kerohanian kita, bahkan ada orang yang serius saja bisa melakukan hal-hal yang kecil, apalagi kita yang tidak serius. Jadi kerohanian jangan dibawa main-main. Kita harus tegas dengan kehidupan kerohanian kita. Kalau tidak, kalau kita bilang kita dari seisi rumah kita menyembah Tuhan, bahkan sampai anak cucu kita untuk menyembah Tuhan, dimulai dari hidup kita, dimulai dari sekarang. Firman menjaga iman kita tetap lurus dan hati kita tetap peka. Orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang mau belajar mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya setiap hari, bukan sekali-sekali. Amin. Kedekatan bisa kita bangun melalui doa. Kedekatan bisa kita bangun melalui kebenaran firman Tuhan, membaca dan merenungkan firman. Yang ketiga, kedekatan bisa kita alami melalui ketaatan. Kita bisa berdoa dan membaca firman Tuhan, tetapi jika kita tidak mau taat, hubungan itu tidak akan bertumbuh. Jadi ini adalah sinergi. Doa, firman, dan ketaatan itu adalah satu paket. Sinergitas yang akan membuat kehidupan kita senantiasa dekat dan senantiasa segar. Bangsa Israel
Karena ketidaktaatan, mereka banyak yang meninggal di padang gurun. Karena ketidaktaatan dan ketidakpercayaan. Kalau kita tahu untuk bisa dekat dengan Tuhan melalui doa, melalui firman dan ketaatan, kita nggak boleh pilih salah satunya. Tapi kita mau melakukannya bersama-sama. Ketaatan adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita bilang kita taat pada orang tua, tapi disuruh cuci piring, alasannya banyak banget, ngelesnya banyak banget. Kalau kita bilang kita taat sama Tuhan, sama seperti anak yang tadi disuruh cuci piring, alasannya banyak banget dan ngelesnya banyak banget. Kalau taat katanya adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Ketika kita taat, sekalipun itu tidak mudah, disitulah hubungan kita dengan Tuhan semakin dalam. Kedekatan dengan Tuhan juga terlihat dari ketaatan kita. Ketaatan kita untuk beribadah, ketaatan kita untuk bersekutu biasa dengan Tuhan, itu terlihat. Kita bisa berdoa dan membaca firman Tuhan, tetapi jika tidak mau taat, hubungan itu tidak akan bertumbuh. Ketaatan adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Ketika kita taat, sekalipun itu boleh saya copy paste tadi dari atasnya hilang ke bawah. Dan ada yang saya hapus. Ini tadi pagi baru kerja, tadi malam udah saya kerja, saya selesaikan sampai saya tidur jam 2 karena saya coba siap-siap bagaimana untuk menyambungkan ini. Jadi tadi pagi saya hapus sebagian, ada yang sudah saya tulis, saya hapus dan saya copy paste lagi ke bagian ke atas. Nah, ini terjadi demikian. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketaatan adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita taat akan firman-Nya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, itu tentang kedekatan. Sekarang kita senantiasa segar. Senantiasa segar terlihat dari buah pada musimnya dan daunnya tidak layu. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya berbuah pada musimnya, tetap memiliki daya hidup yang bertahan dalam musim apapun juga. Kalau sekarang musim durian, dan kemarin terima kasih ada yang mengirim durian untuk saya, ya kan? Ya kan? Kapan hari itu belum musim rambutan. Saya lupa itu waktu pas kami ke Ungaran, tiba-tiba di jalan saya teringat rambutan. Ada Bu Inga di situ ya Bu. Saya bilang begitu, saya pengen rambutan. Pada waktu itu nggak musim rambutan, belum ada yang musim rambutan. Tapi pulang dari Getsemani, kami ke pasar Ungaran. Biasalah ibu-ibu sukanya ke pasar kan.
Karena gitulah, dimanapun, ke pasar, paling suami-suami nggak suka. Masa lagi ini ke pasar gitu. Itulah karena beda pemikiran suami dengan pemikiran istri. Kesempatan, kalau istri, mumpung ada kesempatan, gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba di pasar itu hanya ada satu ikat rambutan. Satu ikat rambutan, dan itu dipertemukan dengan saya. Wah, saya langsung beli. Saya bilang, Tuhan, segitunya ya Tuhan. Pengen rambutan loh, nggak musim, di Ungaran ada rambutan di pasar. Saya beli, saya makan. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Saya waktu pas manjat jambu di depan, saya tukang manjat Bapak Ibu Saudara. Kalau ada jambu, saya suka manjat. Jadi waktu saya terikat pas manjat itu, saya terikat Tuhan. Waktu dia membutuhkan pohon ara, mengutuk pohon ara, tidak berbuah walaupun bermusimnya. Saya dapat inspirasi, ya. Kalau Tuhan punya mau, dia nggak lihat situasi dan kondisi. Harus ada. Tapi kita nggak kayak gitu. Kalau kita punya mau, harus ada, enggak. Cuma Tuhan yang boleh gitu ya. Ingat, katakan sebelah kirinya, cuma Tuhan yang boleh gitu. Cuma Tuhan ya, cuma Tuhan ya. Jangan salah nanti ya. Oke, kita lanjut ya. Berbuah pada musimnya, tetap memiliki daya. Musim apa? Musim pencobaan, musim masalah. Musim apa? Musim apa yang sedang kita alami ini? Tetap ada daya tahan hidup, ada daya tahan iman, ada daya tahan kekuatan. Berbuah pada musimnya, itulah maksud. Tidak terhempas dengan musim-musim yang kita alami. Iman kita tidak terhempas, tapi tetap memiliki daya kuat. Musim apapun itu juga. Amin. Daun yang tidak layu menandakan ketahanan iman. Artinya orang yang dekat dengan Tuhan tidak mudah kering oleh tekanan, kekecewaan, atau pencobaan hidup. Ia tetap hijau. Bayangkan, tekanan hidup, kekecewaan, pergumulan, dia tetap segar daunnya, seperti pohon yang baru kena air hujan, tetap segar. Ia tetap hijau karena akarnya terus menyerap air kehidupan. Karena kita senantiasa terhubung, tersambung dengan Tuhan, ada kesegaran. Ini bersumber dari dalam, bukan tergantung dalam keadaan luar. Jadi, kalau sumber aliran air kehidupan itu mengalir dari dalam, kita tidak akan mengalami, dikatakan di sini, daunnya dan tidak layu daunnya. Daunnya nggak pernah layu. Kehidupan kita nggak pernah layu. Tetap kuat, tetap bertahan di musim pencobaan, musim apapun juga. Terakhir, ini tadi ayah saya dapat yel-yel ini. Yel-yel ini benar-benar inspirasi dari diri sendiri ya. Kalau Pak Bambang tuh buat yel-yel, mengalami Tuhan, ngomong hidup berbuah, mengalami Tuhan. Tadi pagi tiba-tiba dimunculkan Tuhan. Kerohanian segar, dekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan,
sama-sama kita buka yel-yel tahun ini. Ya. Ya. Ingat, sebelum kita yel-yel, kesegaran rohani tidak bisa dipisahkan dari kedekatan dengan Tuhan. Amin. Kesegaran rohani tidak bisa dipisahkan dari kedekatan dengan Tuhan. Yuk, kita bangkit berdiri. Kita mau coba yel-yel kita. GKPP Kuningan deh ya. Ya. Saya bilang kesegaran kerohanian segar, Bapak Ibu Saudara, dekat dengan Tuhan. Saya bilang dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kerohanian. Pastikan dulu suara yang paling maksimal ya. Pastikan. 1, 2, 3, kerohanian segar. Dekat dengan Tuhan. Kerohanian segar. Dekat dengan Tuhan. Tepuk tangan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa, silakan duduk. Haleluya, haleluya. Siapkan hati kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu tidak ada yang kedaluarsa, firman-Mu tidak ada yang usang, firman-Mu tidak ada yang tidak baik, tapi firman-Mu semuanya baik dan berguna bagi seluruh kehidupan kami. Kami mau dekat dengan Tuhan supaya kami mengalami kesegaran roh, kesegaran tubuh, kesegaran jiwa kami Tuhan. Biarlah di tahun ini kami mengalami Tuhan dan hidup berbuah lebat, dan Engkau mendapati itu dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saya undang pelayan perjamuan Tuhan, perjamuan kudus, untuk maju ke depan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kemuliaan-Ku menghadiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan.
Saya undang seluruh para pelayan untuk bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu Saudara, tahun ini tema daripada gereja kita adalah mengalami Tuhan dan hidup berbuah. Dan hari ini kita mendengar senantiasa dekat dan senantiasa segar. Mari sebelum banyak hal yang menjadi harapan kita di tahun 2026 ini, mari harapkan kedekatan dengan Tuhan menjadi harapan yang utama dalam kehidupan kita. Dan hari ini menjadi materai akan harapan itu. Di minggu pertama di bulan Januari dimateraikan oleh perjamuan kudus. Biarlah kita menjalani tahun ini bersama dengan Tuhan untuk mengalami Tuhan dan hidup berbuah, senantiasa dekat dan senantiasa segar. Sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, mari saya izinkan untuk kita datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar. Kita datang kepada Tuhan. Buka hatimu, sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Harapanmu, kerinduanmu, sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Ya, terima kasih Bapa. Biarlah harapan kami benar-benar menjadi harapan yang utama untuk mengalami Engkau dan hidup berbuah. Materaikan Tuhan melalui perjamuan kudus-Mu pada pagi menjelang siang hari ini. Kau menyucikan, menguduskan, melayakkan setiap kami untuk kami boleh mengambil bagian di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat roti yang melambangkan dari tubuh Kristus, melebihi atas kepala kita. Tempatkanlah Tuhan. Kalau hari-hari tahun yang lalu, tahun 2025, kita lebih mengejar duniawi daripada mengejar Tuhan. Tahun 2026, kejarlah Tuhan, kejarlah kehadirannya, kejarlah perkenanannya, dekatlah dengan Tuhan supaya kita mengalami kesegaran. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Kristus. Darahnya yang menyucikan, menguduskan, melayakkan, membasuh kita dari semua dosa dan pelanggaran kita, menjadi materai keselamatan bagi kehidupan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum cawan yang berisi anggur di dalam nama Tuhan.
Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak yang baik. Perjamuan kudus di awal tahun 2026 kami dapat lakukan menjadi materai ilahi untuk kami mau mengalami Engkau dan hidup berbuah. Terima kasih Bapak, mengingatkan kami akan kasih-Mu yang besar, pengorbanan-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan. Mari Bapak, bawa kami untuk lebih dekat dan terus mengalami kesegaran yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersukacita karena Engkau selalu ada bersama dengan kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan untuk hadirat dalam ibadah kami pada pagi hingga siang hari ini. Terima kasih untuk setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu biar Engkau materaikan. Bahkan perjamuan kudus-Mu yang kami ambil Tuhan di awal tahun, di tahun 2026 ini menjadi satu materai ilahi untuk menjalani tahun 2026 ini ya Bapak. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan membawa kami, memberikan persembahan kami di minggu pertama di awal bulan Januari ini ya Tuhan, di tahun yang baru. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati menjadi satu benih awal tahun, di mana Engkau Bapa akan memberkati pekerjaan kami, usaha kami, rumah tangga kami, keluarga kami, suami, istri, anak dan orang tua, bahkan cucu dan menantu. Tuhan juga berkati. Apa saja yang kami perbuat, Engkau buat berhasil dan nama-Mu dipermuliakan. Biar kami semakin dekat, senantiasa dekat dan senantiasa segar untuk terus mengalami Engkau di sepanjang tahun ini dan hidup berbuah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah Engkau yang terus menuntun kehidupan kami untuk kami menjalani tahun ini bersama dengan Tuhan. Sepanjang 1 minggu ke depan kami butuh Engkau, kami perlu Engkau yang akan melindungi dan menjagai kami, menjauhkan kami dari semua mara bahaya, kecelakaan, niat-niat orang jahat, bahkan kesalahan-kesalahan orang apapun Tuhan Kau hindarkan dari kami. Biarlah kami aman dalam perlindungan Tuhan. Peganglah tangan kanan kami dengan tangan kanan-Mu dan bawalah kami untuk mengalami Engkau, mengalami kemenangan, mengalami pertolongan, mengalami kelepasan, kelegaan yang daripada Engkau Bapa. Kami keluar menjadi orang-orang yang menang. Terima kasih Tuhan, Engkau terus membawa kami untuk mengenal Engkau lebih dekat dan lebih dekat lagi Bapak. Terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu kepada Tuhan dan percayakan hidup kita kepada-Nya. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan terima berkat katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.